Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di materi 3.4 ya, untuk program MOPI ya. Bagian dari upgrading buat teman-teman, silahkan nanti juga bisa disimak ulang ya. Ketika memang ada materi yang terlewat ataupun tidak sempat untuk menyimak, bisa disimak ulang. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang materi 3.4 yaitu proses visual merchandising display. Jadi kita coba akan membahas contoh-contoh display ya. Jadi ketika nanti teman-teman nanti buka toko ataupun kita di Kokumu nanti buka grosiran misalkan ya, grosiran yang memang di situ harus ada sebuah tempat yang memang khusus sebagai display ya, display. Jadi sangat menarik bahwa ketika fungsi sebuah toko itu kan sekarang tidak hanya sekedar ini ya, tidak hanya sekedar tempat bertransaksi gitu, tapi fungsi toko itu adalah fungsi dari kepercayaan, trust gitu ya, trust bahwa oh kita memang ada gitu ya, memang ada. Jadi misalkan di dekat rumah saya itu ada toko namanya toko buat perempuan, tas perempuan gitu ya, sama baju-baju perempuan yang memang tapi di tokonya kecil, hanya ukuran 3 kali 5 gitu ya, 3 kali 5, dan barang-barangnya juga sedikit ya, cuma sedikit. Dan ini dia bukanya di perkampungan ya, di perkampungan. Saya kan rumah masih jadi kita anggap masih kampung lah ya, si kampung. Tapi kok bisa misalkan ini dia bisa buka toko berani di situ gitu dengan harga sewa toko kalau nggak salah waktu itu tuh karena sewa tokonya ke mamang saya gitu ya, ke paman saya tuh ngasih 25 juta tuh setahun. Nah, kan sebuah toko 25 juta setahun di pinggiran untuk barang yang memang itu barang yang cukup eksklusif gitu ya, eksklusif gitu ya. Itu tas perempuan, tas ataupun kerudung perempuan gitu. Maka saya juga pernah nanya, ini emang nggak rugi gitu ya, nggak rugi. Sedangkan kan yang berbelanja itu kan nggak cuman paling cuman seorang satu sehari cuman satu ataupun dua orang gitu. Beda halnya dengan toko-toko yang ada di misalkan di pasar ya, di yang berdekatan dengan pasar gitu ya. Memang dia tokonya besar, lalu lalangnya sangat luar biasa. Tapi alasannya apa? Kang, saya itu berjualannya itu bergerilya di online. Jadi fungsinya toko sebagai apa? Fungsinya toko adalah sebagai display. Yang pertama sebagai display bahwa ini nih produk-produk kami ada. Jadi si karyawan, si penjaga tokonya itu memang rutin ya, rutin membuat seperti live ya, seperti live live toko gitu ya, live toko ini di toko ini di toko sekarang sudah ready, ada barang anu gitu ya. Lalu yang keduanya adalah ya ini menjadi sebuah trust gitu ya, sebuah trust bahwa ketika tokonya ada secara fisik, maka itu juga kan biasanya kita nanya, admin ini tokonya di mana ada ataupun tidak dan sebagainya. Nah, itu keberadaan toko menjadi sebuah titik ke apa eh, trust gitu ya, kepercayaan gitu ya. Ketika memang nanti misalkan si pelanggan ini ternyata pengen datang ke toko langsung milih langsung barangnya, atau misalkan ternyata toko ini ketika beli secara online ternyata kurang bagus, dia bisa komplain ke toko dan sebagainya. Jadi fungsi toko ini secara fisik itu bukan hanya sekedar transaksi offline ya, tapi juga menjadi tadi display barang, dan juga tadi sebagai titik kepercayaannya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke ini. Jadi ada istilahnya visual merchandising display. Jadi visual itu adalah apa? Ya gambaran ya, gambar.
gitu ya. Sesuatu yang dilihat oleh mata ya, oleh mata, tergambar oleh mata. Visual mechanism display adalah merupakan proses penyajian atau menampilkan produk dengan cara yang membuatnya menarik dan diinginkan secara visual. Jadi kata kuncinya adalah menyajikan produk supaya menarik gitu ya, menarik. Nah, ada kata-kata diinginkan secara visual. Makanya kenapa sih ada kata-kata diinginkan secara visual? Misalkan kenapa sih sebuah warna itu nggak bisa kita pilih sembarangan? Karena secara visual, misalkan barang-barangnya misalkan untuk anak-anak, tapi nuansanya gelap, misalkan pakai cat warna hitam, terus lampunya lampu kuning gitu ya, lampu pijar gitu ya. Secara visual juga kurang bagus gitu. Barang-barangnya misalkan untuk anak-anak tapi gambar-gambarnya ternyata ada tengkorak lah dan sebagainya gitu. Itu kan yang nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan visual. Nah, jadi secara display ada kata kunci yaitu menampilkan produk supaya menarik dan diinginkan secara visual. Jadi nyaman gitu ya. Jadi diinginkan secara visual itu berarti ketika dilihat, oh nyaman nih, saya ngeliat ini nyaman. Kadang kan kita juga suka berkomen ya, misalkan, oh kok ini tempatnya kayak gini ya, warnanya, kok saya asa kurang suka. Atau ketika kita ngelihat ada di logo misalnya, kadang suka di logo, kok logonya warnanya gini ya, kayak nabrak misalkan. Atau seragam karyawan, kok seragam karyawannya belang-belang ya, kayaknya nggak kelihatan. Ini contoh sederhana lagi, misalkan ketika jersey bola, misalkan jersey bola itu ada trennya sekarang itu adalah yang minimalis, ya, desainnya nggak neko-neko, simple, ya itu yang diinginkan. Dulu sempat ada tuh misalnya jersey yang memang dia ngebling, bling bling gitu ya, bling bling, tapi banyak dikritik. Kenapa? Karena kok jersey klub kesayangan saya kok kayak gini nih, sakit di mata gitu ya, sakit di mata. Nah, jadi ketika kata-kata diinginkan secara visual berarti secara mata kita menerima dan sehingga nyaman gitu ya. Jadi ketika ada istilahnya nggak nyaman, nah, atau contoh sederhana lagi kayak kemarin Adeda mengomentari di grup santri ada stiker STAI tapi ditempel di rambu-rambu jalan masuk. Kan ada tuh rambu-rambu masuknya ke sini nih, masuk parkir gitu ya. Adila langsung komen, ini kok kayaknya nggak pas ya stiker disimpan di sini. Nah, jadi keinginan secara visual tuh ketika saya ngeliat tanda masuk, harusnya ya tanda masuk aja, nggak usah ada embel-embel lagi di situ ada stiker-stikeran. Nah, jadi itu secara psikologis ya, secara psikologis. Jadi ketika kita mau mendisplay, maka tadi kata kuncinya adalah supaya menarik dan diinginkan secara visual. Visual merchandising adalah tentang menggunakan tampilan produk artistik untuk menarik perhatian dan minat pembeli untuk membentuk citra toko sehingga terjadi keputusan pembelian. Nah, misalkan kita punya produk baju, ya, produk baju, tapi cuma dipajang aja ya, dipajang dalam artian digantung gitu ya. Kenapa sih ada manekin? Nah, fungsi dari manekin itu kan untuk memperlihatkan bahwa oh nih, kalau ada manekin, si misalkan bajunya dipakaikan ke manekin, ketika si pelanggan datang, wah ini nih badan saya sepertinya kayak manekin nih secara proporsinya. Ketika manekin ini pakai baju yang ini, kok kayaknya menarik ya. Jadi kalau saya
dengan proporsi badan yang seperti manekin, maka sepertinya akan cocok juga dengan saya, gitu ya. Atau juga misalkan menempelkan foto brand ambassador, misalnya ini kan suka dipakai ya, ada brand ambassador, misalkan fotonya ataupun posternya dipajang, ya menggunakan model baju ini misalkan. Oh ternyata kayak saya pengen kayak artis ini nih, ya dia pakai bajunya kayak gini dan sepertinya juga proporsi dan dia kelihatan cantik, kelihatan ganteng, saya juga pengen kayak dia deh. Saya juga pengen kelihatan ganteng kayak dia, saya pengen kelihatan cantik sama dia. Nah, jadi tampilan, jadi artistik itu berarti pakai istilah, pakai seni ya, pakai seni artistik ya. Jadi gimana caranya ketika kita mau menampilkan pun ada sentuhan-sentuhan seninya juga gitu. Nah, lalu apa sih manfaat dari visual merchandising display? Manfaatnya itu yang pertama, bagi konsumen, memudahkan dalam mencari dan memilih produk, serta memberikan informasi yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen nyaman, senang, dan senang dalam berbelanja. Jadi, bagi konsumen, kita pasti berkeinginan untuk ketika kita ngeliat, oh ini ketika mau nyari barang gampang. Di situ sudah ada label harganya. Kalau misalkan baju berarti sudah ada keterangan, oh ini dari bahan apa aja, cara maintenance-nya kayak apa. Kalau misalkan makanan, di sini sudah tertera masa kadaluarsanya kayak apa. Terus ada keterangan misalkan ini teh rasanya original atau memang ada campuran rasa yang lain, gitu ya. Nah, itu kalau harga, apakah ini harganya satuan atau kodian atau per pak, misalkan kan gitu, atau per gram, gitu ya. Gitu ya. Itu juga kan harus di ini kan juga. Ini kualitasnya seperti apa. Nah, jadi bagi konsumen, manfaat dari visual merchandising ini juga tadi memudahkan dalam mencari, misalkan kan itu ya. Misalkan ketika kita sudah punya langganan misalkan Alfamart misalkan ataupun Indomaret, minimarket misalkan, oh ini kita ini kalau pengen butuh snack, berarti kalau ke minimarket ini mah harus ke belakang, karena saking seringnya kita datang ke situ, maka ketika misalkan kita nyuruh anak kita, misalkan deh beliin bapak snack ke minimarket ini, di posisi raknya ada di belakang ya, di baris kesekian. Itu jadi untuk memudahkan dalam pencarian produk. Yang kedua, bagi produsen memberikan keuntungan karena produknya dapat terjual, mengubah advertising ataupun iklan menjadi penjualan. Konsumen dapat sadar akan adanya produk tersebut dan meningkatkan reputasi merek tersebut. Jadi, kadang kan bagi produsen itu adalah misalkan produknya dapat terjual ya, mengubah advertising. Jadi ketika si ternyata di displaynya misalkan kan ada rantuyan ya, misalkan ya, dirantui misalkan disimpan kan, anggaplah misalkan di sebuah warung, di atasnya itu misalkan ada keterangan ataupun spanduk, di sini sedia produk Garuda Food. Ternyata di dalam warungnya pun si produk Garuda Food itu di display secara maksimal, kan biasanya ya displaynya kan ngaruntuy ya, beruntuy itu displaynya misalkan ya digantung ya, digantung. Jadi ketika misalkan, oh saya dari jauh nih kayaknya pengen ngemil produk Garuda Food, ngeliat di depan ada spanduk yang isinya di warung tersebut sedia produk Garuda Food. Ketika datang ya, dia ngeliat, oh iya benar nih, di sini ada produk Garuda Food.
Nah, jadi mengubah iklan yang ada di spanduk, di sini ada produk Garuda Food, ketika datang si konsumennya itu, oh benar, di sini ada produk Garuda Food, ya udah saya beli. Jadi tadi mengubah advertising menjadi penjualan. Akan sangat bermasalah misalkan di sini sedia produk Garuda Food. Konsumen sudah datang, ternyata Pak, saya mau beli produk Geri Salut Garuda Food. Oh maaf, di sini sudah tidak tersedia produk Garuda Food. Oh itu berarti sudah gagal tuh dari displaynya, gitu ya. Jadi nggak nge-display atau misalkan si warung ini ternyata susah tuh nyarinya, lupa misalkan nyari barangnya misalkan gitu ya. Ini karena misalkan barangnya tidak tidak didisplay dengan baik, jadi sehingga yang udah nyimpennya itu berantakan amburadul gitu ibaratnya. Jadi yang harusnya si konsumen itu belanjanya cepat, ternyata jadinya lama misalkan. Oh ini kayaknya produk salut nggak ada. Oh ya, ya udah saya nggak jadi pulang deh. Ternyata pas setelah konsumen pulang, dia nyarinya dia misalkan lewat kemana, misalkan atau lagi beberes barang, ternyata oh isi ini produk dari Salut tuh gitu ya, ketumpuk ternyata dan sebagainya. Nah jadi fungsi dari display juga tadi mengubah advertising menjadi penjualan, ya. Sehingga konsumen juga dapat tadi ini nih, konsumen dapat sadar akan adanya produk tersebut dan meningkatkan reputasi. Jadi kenapa ada reputasi? Kenapa sih ada kata-kata reputasi? Reputasi itu adalah misalkan, oh ternyata produk Garuda Food itu mudah ditemukan di warung-warung manapun se-Indonesia. Itu kan dari bagian dari reputasi. Atau ini mah barang itu susah dijual. Nah, misalkan kayak teman-teman nih, teman-teman di niaga kan, wah susah nih kalau misalkan dari tim pengadaan barang, nih teman-teman pemasaran nih, teman-teman lapangan, saya punya produk gini 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 gini. Wah, produk ini mah susah dijualnya. Misalkan kan gitu ya, susah dijualnya karena jarang ditemui. Nah, kan, ya. Jadi kita juga susah nih meyakinkan para reseller misalkan buat mau ngejual ini misalkan kan. Nah, jadi itu juga bagian dari reputasi. Lalu juga ada bagi yang ketiga adalah bagi peritel. Peritel itu berarti kita yang menjadi penjualnya. Dapat meningkatkan penjualan toko dan penjualan dan keuntungan serta dapat menciptakan suasana toko yang baik, rapi dan nyaman. Jadi kan kadang oh ini secara tidak sadar konsumen itu ketika berbelanja dia itu menilai. Misalkan berbelanja ke kita, warungnya acak-acakan, misalkan ya acak-acakan. Kalau pesan barang ternyata si si penjaga tokonya itu harus muter dulu lama gitu karena ya barangnya disimpan acak-acakan nggak cepat gitu, nggak cepat ujung-ujungnya ketika ada orang yang mau nanya ke kita, Kang di mana ya saya kalau misalkan mau berbelanja ke sana kira-kira bagus nggak ya, saya kan orang baru nih di sini, kalau di situ kayaknya ada grosiran tuh, kira-kira pernah nggak belanja di sana. Ketika kesan pertama kita yang dulu berbelanja ke sana, misalkan, oh jangan ke sana. Lama, penjaga tokonya lama ngelayanin kita. Padahal saya itu pesen barangnya cuma dikit. Tapi memakan waktu sampai 10 menit gitu. Dan juga suasananya nggak enak, gitu ya, nggak enak. Nggak rapi tokonya, acak-acakan gitu ya. Barangnya semrawut lah ibaratnya, nggak tertata. Itu berarti bagian dari, tapi ketika kita bisa melakukan merchandising display dengan baik, maka secara tidak langsung itu menimbulkan kesan ke konsumen yang berbelanja ke kita ini memberikan kepuasan. Ketika kepuasan tidak akan, jadi bisa saja ke depan mereka akan merekomendasikan jangan ke sana, ke sini aja nih. Karena ketika saya berbelanja di sini mah kalau mau sudah rapi ya, enak tokonya gitu ya, rapi dan sebagainya. Ya
Pengaruh pengaruh visual merchandising dari merchandising tidak hanya tentang menata barang yang dipajang agar terlihat rapi, tetapi harus menimbulkan daya tarik pada akhirnya dapat menimbulkan volume penjualan. Jadi menimbulkan daya tarik. Penataan yang dilakukan dengan mengelompokkan barang sesuai dengan preferensi atau selera konsumen, dengan tetap memberikan keindahan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dan penjaga toko. Nah, jadi nggak hanya konsumen tapi juga penjaga toko ya, gitu. Jadi display pun juga harus memudahkan juga, misalkan bagi penjaga toko. Tadi misalkan gimana caranya penjaga toko pun cepat untuk menyediakan barangnya. Ini contoh display ada 7. Contoh jenis-jenis display ada 7 ya. Oke, mohon maaf ini apa barusan nge-lag ya. Oke ya, jadi ini jenis-jenis display ya, jenis-jenis display. Jadi display itu ada 7 jenis. Nah, kita boleh menggunakan semuanya ataupun cuma beberapa juga boleh. Yang pertama yaitu adalah vertical display. Ya, vertical display itu pemajakan tegak, susun tegak. Ada juga floor display, pemajangan di lantai. Yang ketiga adalah impulse buying produk display, pajangan untuk menggerakkan hati. Yang keempat adalah wall display, produk ditata atau ditempel di dinding. Kelima, merchandising mix display, jadi pemajangan untuk menambahkan produk lain yang berhubungan. Yang keenam adalah cut case display, model display tanpa gondola. Yang ketujuh adalah jumble display atau display campur aduk. Nah, kita coba contoh ya. Ini adalah contoh vertical display, pemajangan barang secara vertikal ke atas. Nah, jenis display ini dapat dilakukan dengan rak, gondola, wall, atau island. Jadi, ini rak nih ya. Pakai gerak ini juga bisa. Jadi, ketika misalkan kita pakai rak, berarti masuknya adalah ke vertical display. Cuman memajangnya adalah jangan ditidurkan si barangnya, tapi diberdirikan karena vertical display. Jadi pemajangan barang secara vertikal. Ya, jadi kata kuncinya adalah di rak sih di rak, tapi di apa ditidurkan gitu ya posisinya itu salah. Ketika kita menganut konsepnya vertical display, maka si barangnya jangan ditidurkan, tapi diberdirikan ya, diberdirikan. Ada contoh, ada floor display. Floor display itu berarti display yang di bawah nih, di lantai, disimpan di lantai. Disimpan di lantai itu adalah menempatkan barang yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun. Atau boleh misalkan di bawahnya bukan rak ya, tapi misalkan pakai apa? Tatakan ya, tatakan supaya apa tidak lembab misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan di contohnya biasanya barang-barang yang memang apakah itu dus isinya atau memang yang tadi ini kan contohnya aqua apa air mineral ya. Air mineral yang memang dari kejauhan kelihatan tuh, kelihatan isinya. Atau juga boleh misalkan ketika bentuknya itu apa bentuknya kardus, kardusnya misalkan dibolongin depannya, misalkan dia tampak depannya dibolongin supaya kelihatan oh ini teh barangnya kayak gini gitu ya, barangnya kayak gini kan. Kadang misalkan kita nyimpen aqua dus misalkan, tapi kan nggak kelihatan ini teh aqua dusnya, aqua dus aqua botol atau aqua botolnya yang kecil atau yang besar, yang seliter dua ataupun atau misalkan ya oh ini ternyata aqua dusnya aqua apa air mineral yang cup misalkan itu kan nggak kelihatan. Jadi boleh juga tuh misalkan ketika pakai yang sifatnya dus boleh juga dibolongin kan, ketika memang ini memungkinkan ya boleh tuh dibolongin supaya nanti si konsumen bisa melihat juga. Ada
impulse buying produk display, menempatkan barang di tempat strategis yang sering dilalui konsumen dan dapat terlihat dengan mudah. Misalkan ini toko apa nih? Ini toko barang antik ya. Atau misalkan ketika fashion itu biasanya manekin disimpan di paling depan ya. Jadi manekin itu disimpan paling depan. Itu kan bagian dari display ya. Impulse display menimbulkan rasa ingin tahu misalkan atau menimbulkan apa keinginan untuk berbelanja. Impuls gitu kan, keinginan berbelanja ya, impuls berbelanja. Jadi misalkan kita nggak ada kepikiran buat beli baju, tapi ketika lewat toko baju ada manekin dipakein baju dan secara badan proporsinya seperti baju kita, seperti badan kita, oh kayaknya enak nih, bagus nih. Ya udah saya datang ke situ. Atau misalkan ketika kita ke BEC misalkan ya mau beli laptop itu kan pasti itu di depan tokonya display apa harga laptop. Jadi si pelanggan itu nggak si calon si apa si apa orang itu yang lalu lalang dia nggak harus masuk ke toko dan harus nanya dulu barang yang ada, nanya barangnya apa, tapi kita cukup diem di depan toko sambil ngeliatin barang-barangnya. Di situ ada spesifikasi barangnya kayak apa sampai harganya. Oh ternyata oh saya ini cocok nih dengan budget saya yang awalnya nggak beli ujung-ujung bisa beli. Nah itu jadi bagian dari impulse buying produk display. Jadi menempatkan barang di tempat strategis supaya tadi mudah dilihat dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan percikan pembelanjaan cepat lah istilahnya yang dadakan lah gitu ya. Ada juga wall display. Misalkan ini bisa untuk mensiasati, misalkan oh ini toko kita nggak mungkin nih pakai rak yang banyak. Ya udah deh, saya pakai ini aja, pakai rak dinding. Ya, rak dinding yang seperti ini nih, yang kecil-kecil ya. Ini biasanya kita temukan bisa di toko baju. Nah, karena misalkan bajunya di deret tuh disimpan di apa di dinding atau toko pulsa disimpan ornamen-ornamennya gitu ya itu juga boleh. Jadi penataan produk di rak dengan ditempel, jadi raknya ditempel di dinding gitu ya, raknya ditempel di dinding. Ada merchandise mix display, jadi pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, yaitu memajang secara berdekatan antara barang yang biasanya digunakan secara bersamaan. Misalkan ini contohnya ya. Contohnya itu adalah ada sarden dengan kornet. Sama-sama produk makanan, sama-sama jenis makanan, sama-sama jenis makanan kaleng olahan dan biasanya ini digunakan bisa saja misalkan ketika oh saya beli sarden, si konsumen itu beli sarden, tapi pas ngelirik kok ada kornet kayaknya saya juga kalau awalnya nggak ingin beli kornet misalkan oh keingetan nih saya bulan ini kayaknya belum pernah makan daging tapi uang saya lagi boncos nih lagi kurang ya udahlah buat mensiasati daging saya beli kornet saya beli kornet. Nah, atau misalkan ini ada apa lagi ini atau yang paling mudah adalah teh dengan kopi. Nah, teh dengan kopi itu pasti displaynya pasti berdampingan. Sama-sama oh ini kelompok teh dan kopi, di sini kelompok gula dan dikelompokkan berdampingan karena ini mereka pasti dipakai secara bersamaan. Teh pasti butuh gula, kopi pasti butuh gula. Gitu ya. Jadi uh, ketika kita mau mendisplay pun dipakai itu teorinya ya. Oh ini
ada istilahnya merchandise mix display, ya. Pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan, itu ya, hubungan komplementer, memajang secara berdekatan antara barang yang digunakan yang biasanya digunakan secara bersama. Yang terakhir ini mah gambar ya. Ini gambarnya saya masih belum ini ya, apa, mengcopy dari materi yang sebelumnya. Ada yang disebutnya cut case display, pemajangan barang dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari kemasan karton, tetapi hanya memotong kemasan kartonnya sehingga dapat terlihat walau disusun menumpuk. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini juga bisa. Misalkan ini kan kayak misalkan minuman berenergi, ataupun tadi misalkan bisa juga kalau pernah saya ke mana, ke Indogrosir, ada sirup ya, ada sirup marjan dan sebagainya, itu kan ada yang posisinya kayak gini. Jadi ini cut case display. Yang terakhir ada juga jumble display. Jumble display ini memang misalkan untuk produk-produk yang misalkan yang promo, misalkan yang promo. Ini biasanya ada apa? Ada keranjang ya. Jadi sebanyak keranjang yang cukup besar. Ya, produk dengan berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada rak promo serta diletakkan di lokasi terbuka. Jadi ini misalkan, dan penyusunannya ketika tadi misalkan vertical display itu harus berdiri, kalau jumble itu nggak apa-apa, biarkan dia semrawutan. Ya, semrawutan karena ini, karena citranya adalah ini adalah produk yang sedang promo. Ingat bahwa secara secara naluri ya, naluri, bahwa ketika barang yang dipajangnya rapi, berarti dia mahal. Kalau barangnya semrawut, itu murah. Ya, makanya ketika kita misalkan, ketika kita ngelihat misalkan, oh ini, ketika ke toko baju, ada satu rak khusus yang promo baju, dan itu ketika promo itu kan diacak-acak tuh. Awalnya memang apa, rapi, misalkan pagi-pagi rapi, tapi semakin dari sampai ke sore, dari siang sampai sore, misalkan ketika dibuka banyak pelanggan yang ngacak-ngacak kan. Setelah diacak-acak, manusia milih-milih apakah dilipat lagi? Enggak. Tapi ya udah dipajak, dilihat, oh kayak gini, nggak cocok, simpen, cari lagi. Makanya timbulnya adalah kesannya berantakan. Tapi nggak jadi masalah gitu ya, karena ini adalah apa, jumble display ini lahir ya karena memang tadi kesan berantakan itu murah. Kalau rapi itu mahal. Maka ketika misalkan saya pernah misalkan beli baju ke apa, beli celana di mana, di Borma ya, beli celana di Borma, setelah di yang tumpukan yang displaynya rapi, saya ambil, dipakai, ini nggak cocok, apakah saya nggak dilipat lagi? Dilipat lagi, secara otomatis dilipat lagi karena awalnya itu dilipat. Tapi ketika ada yang keranjang khusus disebutnya promo, udah dilihat, udah belum, baru-baru dilipat lagi gitu. Nah, jadi itu bagian dari apa, psikologis ya, psikologis. Jadi jumble display ini lahir dari sisi tadi, memperhatikan di psikologis para pembeli, apa, psikologis dari konsumen. Maka ini boleh tuh, boleh juga ditempatkan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika display yaitu space management, yaitu sistem pengaturan barang dengan mengoptimalkan pemakaian ruang yang tersedia sehingga menghasilkan nilai lebih. Jadi, apakah ruangannya harus selalu besar? Tidak juga. Jadi, 7 display ini tidak harus dipakai semuanya. Bisa beberapa. Ketika luas, ini bisa dipakai semuanya. Tapi ketika ini kita terbatas nih space-nya, hanya hanya memungkinkan hanya pakai display dinding saja, nggak jadi masalah gitu. Jadi tetap tadi kerap, ujung-ujungnya display itu harus rapih dan menimbulkan kesan nyaman ya, ya. Jadi jangan dipaksakan, misalkan sudah tempatnya terbatas kita pakai display yang aneh-aneh, ya. Jadi 7 display ini, jenis display ini adalah panduan bagi kita supaya tadi memaksimalkan space yang ada.
Kedua adalah perencanaan POP, point of purchase, dan display ataupun pemajangan. Jadi eh, pemajangan ini, misalkan barang kita banyak, space kita terbatas, jadi kita harus memajangnya kayak apa nih? Lihat barang apa yang paling mudah menarik atau paling sering kejual. Makanya point of purchase. Jadi poin yang menghadirkan pembelanjaan. Ya, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pengelompokan barang atau grouping. Jadi tadi misalkan jangan sampai pelanggan ataupun penjaga toko kita lama menyiapkan barang karena barangnya berseliweran di mana-mana. Gitu ya. Jadi dikelompokkan lah. Oh ini barangnya makanan. Kalau mau makanan tadi kayak apa? Dikelompokkan lagi. Pengaturan jumlah barang dalam rak disesuaikan dengan daya jual barang tersebut. Jadi apa ya jangan sampai juga misalkan tadi oh ini barangnya yang paling oh ini justru barang yang paling banyak berarti harus yang paling banyak di display bisa juga misalkan ya kalau yang sedikit-sedikit ya jangan apa cukup sedikit yang di display itu boleh juga. Yang kelima, bentuk, jenis, dan komposisi warna kemasan. Nah, jadi tadi kemasannya juga harus di apa? Misalkan kalau hijau hijau semua, misalkan warna kemasannya. Kalau yang kuning kuning semua, misalkan jadi dari visual ya, karena ini adalah visual. Jadi gimana caranya? Ketika orang melihat langsung tertarik, minimalnya tertarik untuk melihat barangnya, ya minimal tertarik untuk melihat barangnya. First out yaitu pemajangan barang yang memperhatikan tanggal masuk barang untuk menghindari kadaluarsa. Nah, jadi misalkan kenapa kita display itu misalkan roti. Roti itu yang kadaluarsanya dekat itu disimpan paling depan. Kadaluarsa yang masih lama itu disimpan di belakang. Nah, maka kadang saya juga kalau misalkan beli beli roti itu saya ngambil yang paling belakang dulu karena pasti kadaluarsanya paling lama dibanding yang depan. Walaupun itu dari apa eh, perilaku konsumen ya. Tapi bagi kita sebagai peritel, disimpanlah barang yang paling mudah kadaluarsa, yang paling depan, yang agak lama kadaluarsanya. Misalkan sekarang masih lama nih barangnya sama, misalkan ya udah simpan yang paling belakang supaya nanti apa secara keluar yang paling cepat kadaluarsanya. Ketujuh, menggunakan price card yang berisi data fisik barang, nama barang, kode supplier, pemasok, harga jual, nomor rak, jumlah minimum, stok, dan sebagainya. Kalau ini price card itu kan ya apa kertas apa kartu harga. Kalau misalkan kita misalkan ke minimarket kan di situ ada misalkan susu ultra 200 mili ya susu ultra 200 mili promo yang awalnya 5.000 jadi 3.000 itu kan bagian dari eh, price cut. Jadi ini untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir sedikit-sedikit si pelanggan yang apa si pengunjung itu nanya terus ke penjaga toko, Mas kalau ini ukurannya apa ya? Mas kalau ini rasanya rasa apa ya? Mas kalau ini berapa mili ya gitu. Nah, jadi sebisa mungkin price card ini bisa mengakomodir mengakomodir informasi informasi barang informasi barang gitu ya informasi barang ya alhamdulillah untuk materi pada kesempatan hari ini sudah selesai ya sudah selesai. Tadi saya sudah menyampaikan jenis-jenis display. Ini bisa silakan diadopsi dan menjadi referensi bagi teman-teman ketika nanti membuka usaha yang berhubungan dengan barangnya harus di display. Ya, begitu.
Alhamdulillah, terima kasih bagi teman-teman. Silahkan nanti bisa disimak ulang untuk videonya di channel YouTube. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.